Selamat datang di channel Kode Media. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyeting jam sholat digital tipe CWS P5 RGB atau full color. Di depan saya ini ada video produknya, ukuran 20 x 133 cm. Nah, untuk settingannya itu sangat mudah sekali, hanya dibutuhkan handphone saja. Nah, langkah yang pertama, kita masuk ke Play Store, kita download aplikasinya ya. Itu langsung aja ke penelusuran, kemudian ketik Khalifah CWS, kemudian enter. Seperti ini ya, Khalifah CWS, kemudian enter. Nah, ini untuk aplikasinya, namanya Khalifah CWS ESP. Setelah muncul, nanti di sini ada tombol install. Nanti diinstal dulu sampai selesai, sampai terinstall di handphone. Nah, ini adalah aplikasinya yang tadi kita install ya. Ini udah muncul di handphone kalian. Nah, sebelum masuk ke aplikasi, kita cari dulu untuk nama wifi-nya ya. Ini ada hotspotnya. Hotspotnya namanya kita cari di langkah yang pertama itu nyalakan wifi, kemudian tekan saja. Ya, nanti di sini untuk sinyal hotspot wifi ini nanti akan muncul di tampilan ini. Itu namanya Khalifah CWS ESP versi 4. Kemudian klik. Nah, di sini untuk passwordnya itu masukkan saja angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Seperti ini. Kemudian hubungkan. Dipastikan untuk sinyal hotspotnya terhubung dengan baik ya. Nah, di sini terhubung ke perangkat, tidak dapat menyediakan koneksi internet. Nah, jika muncul seperti ini nanti abaikan saja. Setelah terhubung, kemudian masuk ke aplikasi Khalifah CWS yang tadi kita download. Seperti ini. Kita klik. Kalau muncul seperti ini, tinggal di OK. Nah, untuk tanda jam sholat ini udah terkoneksi dengan handphone, itu ada di sini, di logo WiFi. Nah, jika di sini tertulis tersambung, berarti untuk jam sholatnya ini udah tersambung dengan aplikasi handphone ini. Kalau belum, itu nanti di sini ada tulisannya disable atau off. Nanti kita hubungkan lagi. Nah, untuk memastikan lebih akuratnya ya, kita masuk ke menu waktu, kemudian klik saja auto sinkron. Nah, itu nanti akan berkedip bunyi seperti itu, berarti itu udah connect dengan aplikasi. Nah, ini untuk menu-menunya, yang pertama ada waktu, ada lokasi, ada iqomah, ada koreksi, ada pesan, ada display, dan terakhir ada warna. Kalau menu ini, itu ada mesin tambahnya ya, namanya auto tartil. Kalau yang belum ada, ini abaikan saja. Kita buka satu persatu. Untuk waktu. Nah, di sini untuk waktunya, waktu itu yang di jam utama ini ya. 10.25. Jika kita klik auto sinkron, nanti otomatis akan sama dengan handphone. Nanti tinggal diklik aja. Nanti otomatis akan mengikuti jam handphone ya. 10.26. Ini jam utama. Ini waktu yang sangat berpengaruh ya. Kemudian kembali ke menu utama. Terus kemudian lokasi. Nah, untuk lokasi ini itu untuk menentukan jadwal sholat yang tampil di sini ya. Ini jadwal sholat yang akan digunakan di lokasi masjid atau musola kalian. Itu nanti update sendiri sesuai dengan GPS handphone. Seperti itu. Biasanya kalau kita langsung masuk ke sini, di sini udah otomatis terbaca dengan lokasi titik handphonenya seperti itu ya. Nah, setelah ini udah sesuai dengan lokasi, nanti tinggal dikirim. Klik saja. Kalau misalnya sudah disettingkan dari pabriknya atau dari produsennya, itu kalau ini nggak usah diotak-otik lagi seperti itu. Kemudian lanjut ke menu utama. Menu yang ketiga di sini ada menu iqomah. Iqomah itu waktu untuk menunggu waktu qomat. Jadi setelah azan nanti waktu iqomah ini akan muncul seperti itu. Untuk cara settingnya sangat mudah. Di sini kalian tentukan aja untuk iqomahnya, misalnya untuk waktu subuh. Nanti tinggal diklik aja arah panah ini ya. Diklik subuh. Kemudian untuk timernya itu mau berapa menit? Itu bebas terserah. Di sini ada pilihannya ya. Dari angka 1 sampai 50. Kalau semisal kita mau pilih 10 menit ya, tinggal diklik aja 10 menit, kemudian kirim. Kemudian untuk waktu duhurnya. Waktu duhurnya, misalnya kita mau isi 5 menit. 5 menit, kemudian kirim. Nah, dan seterusnya ya, nanti bisa diatur sendiri untuk jeda iqomahnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini ada sampai isya. Terus yang kedua ada display off. Display off itu tampilan display saat jeda iqomahnya selesai. Jadi otomatis kan adzan. Nah, waktu sholat itu nanti display off-nya mau disetting berapa menit saat sholat. Nanti otomatis untuk tampilan jamnya nanti akan berubah. Mau nampil jam aja atau titik 2 seperti itu. Nanti bisa disetting di sini ya. Ini sama seperti ngatur yang iqomah tadi. Per waktu sholatnya ada sendiri-sendiri. Nanti bisa disetting. Misalnya durasi sholatnya 5 menit ya, kita set aja 5 menit. Setelah itu kirim. Nah, setelah ini udah tersetting semua, kembali ke menu utama. Itu tadi di menu iqomah. Terus untuk yang keempat ada menu koreksi. Nah, untuk menu koreksi ini untuk menyesuaikan waktu sholat atau waktu jadwal sholat yang ada di display ini. Jika
mau menambahkan atau mengurangi waktu sholat yang ada di jam sholat ini dengan mungkin ada yang dari masjid sendiri atau musola sendiri, nanti bisa diatur di sini. Misalnya di sini ada subuhnya 4:41, di tempat kalian kok subuhnya 4:40, berarti di sini kelebihan 1 menit. Kalau kelebihan 1 menit tinggal disamakan aja. Di sini subuh misalnya. Terus di sini ada nilai koreksinya, ada kita mau menambahkan atau mengurangi. Kalau mengurangi ditekan saja yang min. Itu untuk mengurangi. Kalau kurang 1 menit tinggal dikirim. Seperti itu ya. Nah, nanti bisa disesuaikan sendiri. Ini ada subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Dan seterusnya. Nah, ini untuk yang menu koreksi. Kemudian yang kelima ada menu pesan ya. Menu pesan itu di sini ada 3. Running tag, laporan keuangan, dan petugas Jumat. Jika kalian membuka menu running tag, itu nanti akan muncul jenis pesan. Pesannya pesan nomor 1 sampai 14 ya. Di sini ada 14 pilihan. Nah, untuk pesan ini nanti yang akan tampil di sini di display bawah ya, yang jalan ini untuk pesannya. Nah, kalian bisa menambahkan untuk pesan nomor 1 ini ya, pesan nomor 1. Misalnya kalian menambahkan nama masjid atau nama musola, nanti tinggal diketik aja. Seperti ngetik biasa. Seperti ini ya, selamat datang di musola Nurul Qomar, desa titik-titik dan seterusnya. Setelah selesai, nanti kirim. Dan nanti otomatis teks yang kita ketik di sini, pesan yang kita ketik di sini nanti otomatis akan muncul di sini. Seperti itu ya. Terus kemudian untuk mengganti tampilan teks yang kedua, ini kan tadi nama masjid atau nama musola. Biasanya masuk ke pesan 2. Pesan 2. Nanti kemudian nanti di sini mau diisi apa terserah. Misalnya harap matikan HP. Nah, kemudian nanti kita kirim lagi ya. Setelah kita ngetik ini, setelah teksnya udah benar, baru dikirim. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teksnya akan pesannya ya, pesan 1, pesan 2 yang kita buat nanti otomatis akan tampil bergantian di bawah ini. Selamat datang di musola Nurul Qomar. Nanti yang selanjutnya itu tadi pesan nomor 2 yang kita buat itu harap matikan HP, seperti itu ya. Terus kemudian lanjut ke menu utama. Nah, di sini untuk pesan tadi ada 2 menu ya, running tag dan laporan keuangan dan petugas Jumat. Kalau menu ini digunakan untuk di masjid ya, kalau di musola nggak usah di program. Kalau untuk musola nggak usah. Terus yang ke-6 di sini ada menu display. Kalian buka aja display. Nah, di sini ada pilihannya. Ini ada kecerahan. Untuk kecerahannya bisa dibikin jadwal ya. Di sini ada waktunya siang misalnya jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kecerahannya di angka 9. Nanti jam 6 malam sampai jam 6 pagi nanti kecerahannya jam 6. Nanti kalau sudah disetting kirim. Nanti otomatis akan tersetting di running tag-nya ini. Terus yang kedua ada kecepatan teks. Kecepatan teks itu kecepatan yang ini ya, gerakannya. Nah, semakin nilainya semakin kecil itu semakin cepat. 1 misalnya, kirim. Seperti ini, jalannya akan cepat. Terus kemudian kita coba angka 3, kirim. Nah, dia akan melambat ya, seperti itu. Nah, ini untuk menu kecepatan. Terus tipe jam, di sini ada pilihannya tanpa detik, dengan detik, jam Arab atau acak. Nah, ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Nah, di sini kebetulan tanpa detik, jadi cuma menit, jam dan menit aja. Kalau kita tampilkan dengan detik, nanti tinggal dikirim aja, seperti ini. Kirim. Ini dengan detik ya. Nah, nanti muncul jam, menit, detik. Kalau misalnya sangat mengganggu atau mungkin nggak dibutuhkan ya kita kembalikan lagi ya untuk pengaturannya. Tanpa detik aja nanti kirim. Nah, nanti hanya jam dan menit. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tipe jamnya ya. Untuk tampilan off itu tampilan pas lagi standby atau setelah lagi sholat. Nah, pilihannya ada 2. Yang pertama menampilkan jam utama aja kayak gini, yang lain pada mati. Kemudian yang kedua dot itu titik yang hijau ini ya, hanya kedip aja. Pas lagi sholat itu hanya nampil titik 2 aja, kedip. Seperti itu. Kalian bisa memilih sesuai dengan keinginan ya. Mau jam, mau dot, silakan. Terus untuk polaritas ini nggak usah di otak-atik lagi ya. Bingkai juga sama, nggak usah. Terus di sini ada mode malam. Mode malam itu waktu istirahat malam ya. Untuk jamnya sangat direkomendasikan untuk mengaktifkan fitur mode malam. Jadi untuk jam istirahatnya inilah untuk program ulang. Nah, di sini kalian bisa menentukan waktunya ya. Jam off-nya misalnya jam 22 itu jamnya udah mati, nanti otomatis akan berbunyi. Nanti otomatis akan nyala ya di jam 3 misalnya. Nanti tinggal dikirim seperti itu. Nah, ini ada menu pasaran Jawa, kiranya mau diaktifkan ya diaktifkan aja. Ini ada tipe lafaz itu ini ya, pilihan logonya ya. Nanti bisa diatur sesuai dengan keinginan. Misalnya nomor 2, kirim. Nomor 2 seperti ini tampilannya ya. Tadi di tipe lafaz, misalnya nomor 7, kirim. Nomor 7 seperti ini.
Nanti ini kalau tipe lawas itu sesuai dengan selera atau keinginan ya. Nah gini. Terus di sini juga ada menu lokasi nanti kalau misalnya buat masjid ya masjid, kalau buat musola ya musola, seperti itu. Nah ini khutbah Jumat, kalau buat masjid misalnya mau di on kan nanti ada notifikasi muncul saatnya khutbah kayak gitu. Kalau untuk musola berarti di off kan aja. Nah ini ada teks luruskan rapatkan barisan, ini di on kan aja. Jadi nanti setelah koma ikomah itu nanti ada muncul lurus dan rapatkan soft, itu nanti akan muncul otomatis ya. Terus ada mode jam, di sini ada pilihan 24 jam atau 12 jam. Ini mode jam ini. Kalau kita milih yang mode 12 jam, nanti kalau jam 6 sore itu nanti 06.pm gitu ya. Tapi kalau kita milih yang mode 24 jam ini, kalau jam 6 sore ya di sini tampilannya jam 18.00. Seperti itu. Nah, itu untuk mode di menu ini ya, di menu display. Terus untuk menu ini nggak usah diotak-utik lagi. Menu warna kalian bisa gonta-ganti warna ini ya, sesuai dengan keinginan ya. Caranya tinggal dipilih aja, misalnya lavasnya logo ini mau kita ganti warna, misalnya warna merah, lavas warna merah, kirim, otomatis akan berganti merah. Kemudian misalnya warna hijau, kirim, nanti akan berganti hijau. Kita kembalikan lagi ke warna kuning aja ya, kuning. Terus di sini kalian bisa memilih warna yang lain ya. Di sini ada misalnya tampilan jamnya, jam utamanya mau kita ganti warnanya, tinggal dipilih aja jam. Kemudian warnanya nanti sesuai dengan selera ya, mau dikasih apa terserah. Intinya setelah ini tersetting baru kita kirim, seperti itu. Kita lanjut ke menu utama. Nah jadi seperti itu ya untuk menu-menu settingannya. Jadi untuk jamnya sendiri nanti kalau semisalnya ada kendala gangguan mati listrik di lokasi, nanti kalian nggak usah nyeting-nyeting lagi ya, nanti otomatis jamnya setelah listriknya nyala nanti akan otomatis kembali seperti semula, seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan share video ini, biar kalian nggak sampai ketinggalan untuk update video-video selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih.